Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Lombok Care bersama saya Manda. Nah, kali ini kita akan membahas nih bersama Mbak Ami, salah satu terapis bicara tentang tema hearing loss atau mungkin yang biasa kita pahami dengan gangguan pendengaran. Jadi di sini juga udah ada Mbak Ami. Selamat datang Mbak Ami. Halo Mbak Manda. Gimana kabarnya Mbak Ami? Alhamdulillah sehat. Mbak Manda sendiri gimana kabar Alhamdulillah nih? sehat. Makasih ya Mbak Mi udah hadir di sini untuk sedikit bincang-bincang nih tentang hearing loss ya. Iya sama-sama dan terima kasih juga kepada Lombok Care yang sudah ngundang saya untuk bergabung bersama podcast kali ini. Oke, mungkin langsung aja nih Mbak Mi ya. Kita kan mau bahas tentang hearing loss. Jadi hearing loss itu sebenarnya apa sih? Oke nih Mbak Manda, sesuai dengan namanya hearing loss kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia itu kita artikan sebagai gangguan pendengaran. Dari namanya aja kita sudah bisa mengidentifikasi definisinya. Jadi hearing loss atau gangguan pendengaran itu adalah suatu kondisi di mana terjadinya kehilangan atau penurunan dari fungsi pendengaran kita. Gitu dia Mbak Manda. Oke, berarti kehilangan fungsi pendengaran ya. Kehilangan ataupun kekurangan, jadinya ada Oke. defisitnya di situ. Oh gitu. Itu ada ininya nggak sih kayak tipe-tipenya, tipe-tipe atau jenis-jenis hearing loss sendiri itu? Oke, jadi hearing loss itu ada tipe-tipenya. Itu biasanya nanti akan diperiksakan sama dokter spesialis THT. Jadi nanti akan ada jenis-jenisnya dari yang ringan, sedang, berat hingga yang sangat berat. Nah, kalau untuk penyebabnya sendiri dari hearing loss itu kita biasanya membaginya menjadi 3 nih. Yang pertama itu adalah tentang gangguan pendengaran konduktif, kemudian yang kedua gangguan pendengaran sensori neural, dan yang ketiga adalah campuran dari konduktif dan juga sensori neural. Nah, yang pertama konduktif nih, kita bahas satu-satu dulu nggak apa-apa Iya, ya? nggak apa-apa Mbak Ami, biar lebih jelas juga kan ke Iya. orang tua di rumah. Oke, satu-satu dulu ya untuk parents di rumah. Yang pertama tentang konduktif. Jadi konduktif itu adalah sebuah gangguan pendengaran yang terjadi pada area telinga bagian luar, yaitu daun telinga, ataupun pada area telinga tengah yang di salurannya telinga. Nah, biasanya ini terjadi karena apa sih? Yang pertama bisa jadi karena adanya penumpukan cairan, kemudian yang kedua bisa terjadi karena adanya penumpukan kotoran, dan yang ketiga bisa juga terjadi karena adanya infeksi pada saluran telinga tersebut, kayak gitu. Nah, kemudian kita masuk yang kedua, karena permasalahan sensori neural. Jadi sensori neural itu dia letaknya permasalahannya pada telinga bagian dalam dan juga terletak pada sarafnya, persyarafannya. Jadi di sana akan ada proses yang mungkin kita bisa bilang ada hambatan dalam memproses suara dari telinga bagian dalam ke bagian persyarafan itu yang menyebabkan terjadinya hilangnya ataupun menurunnya kemampuan pendengaran seseorang, seperti itu. Penyebabnya apa sih? Bisa jadi karena adanya sebuah penyakit atau juga mungkin bisa terjadi karena adanya permasalahan genetik. Nah, kemudian yang ketiga yaitu campuran antara konduktif dan juga sensori neural tadi. Itu dia sih. Jadinya gabungan kombinasi dari sensori neural dan juga konduktif. Seperti itu, Mbak Manda. Berarti kalau dari penyebab-penyebabnya tadi ada yang kemungkinan dari lahir, ada yang berarti misalkan sudah menginjak usia berapa gitu yang kayak tadi yang konduktif itu penumpukan kotoran atau ini. Berarti itu sebenarnya mungkin bisa jadi anak-anak itu sebelumnya bisa mendengar, tapi karena jadi infeksi jadinya mereka mengalami hearing loss seperti itu ya Mbak Mia? Iya, benar bisa jadi. Biasanya kalau untuk anak-anak yang dari bawaan sejak lahir, biasanya mereka kita sebutnya sebagai SNHL atau sensory neural hearing loss. Biasanya penyebabnya ada di situ. Nah, kalau untuk anak-anak ataupun orang yang dewasa yang pernah mempunyai kemampuan pendengaran, kemudian tiba-tiba mengalami penurunan defisit dari kemampuan pendengarannya, biasanya memang terletak kendalanya itu dari konduktif tadi gitu. Oke, jadi cukup jelas ya tadi penyebab-penyebabnya dan jenis-jenisnya ada yang ringan, sedang, bahkan ada yang berat ya. Iya.
Oke, nah terus untuk orang tua nih, bagaimana cara orang tua mendeteksi dari dini banget nih kalau anaknya ter- mengalami hearing loss seperti itu? Nah, iya bener banget Mbak Manda. Ini adalah sesuatu hal yang memang sangat penting yang harus Iya. diketahui sama orang tua dimanapun orang tua saat ini berada tentang bagaimana sih cara mendeteksi dini adanya gangguan pendengaran pada anak kita Iya. kayak gitu. Nah, yang pertama biasanya itu pada saat usia 4 bulan atau lebih dari 4 bulan, anak itu tidak mau menoleh terhadap sumber suara nih Mbak Manda. Oke. Heeh. Cuek gitu ya? Iya, heeh, misalnya dipanggil namanya, dia nggak mau noleh. Terus mungkin ada suara yang sangat nyaring, dia nggak mau noleh. Misalnya ada sirine ambulans atau sirine mobil polisi lagi lewat, tapi dia nggak menoleh nih. Padahal itu kan suaranya lumayan lumayan Bikin nyaring kaget ya? heeh, lumayan nyaring dan lumayan bikin kita aware nih. Oh iya Iya. ada suara nih kayak gitu. Nah dia nggak noleh ke arah situ. Nah biasanya itu adalah salah satu pertanda. Kemudian pada saat usia dari 15 bulan itu biasanya juga anak-anak masih belum mengeluarkan satu patah kata pun, itu termasuk dalam apa ya tanda-tanda yang harus kita waspadai. Mungkin saja ada terjadinya gangguan pendengaran itu tadi. Kemudian bisa juga karena terlambat bicara sampai usia 2 tahun, kok anak saya masih belum bisa ngomong ya, kayak gitu, masih lambat bicara. Itu bisa termasuk salah satu indikasi dari adanya permasalahan gangguan pendengaran itu tadi. Berarti orang tua bisa mengidentifikasi itu justru bahkan dari bayi ya, dari bayi pun udah ada tanda-tanda yang bisa bikin orang tua nih, ih kok anak saya dipanggil nggak noleh ya, atau dibunyi-bunyiin mainan nggak noleh gitu, tuh bisa Iya, bisa dicoba dari dini ya. Karena memang di podcast sebelumnya nih Mbak Ami yang waktu bareng Mas Angga juga emang Mas Angga sempat menyebutkan kan di usia 18 bulan sampai 2 tahun tuh anak-anak memang seharusnya mengeluarkan satu atau lebih beberapa kata lah gitu. Iya, betul Dan dia. kalaupun belum keluar mungkin itu bisa jadi tanda speech delay ataupun speech delay karena ada hambatan yang lain, salah satunya gangguan pendengaran itu ya. Iya betul banget. Nah itu dia Bisa makanya dicek. pentingnya kita sebagai orang tua nih untuk mengetahui tahapan-tahapan perkembangan yang akan dilalui sama anak kita. Jadinya setidaknya nanti kita bisa jadi lebih waspada terhadap sesuatu hal kayak gitu. Bisa lebih cepat juga ya kalau Iya, misalkan pendeteksian dininya jadinya bisa lebih baik kayak gitu. bisa segera dibawa kemana gitu untuk pemeriksaan lanjutan ya. Nah terus dari hearing loss ini menyebabkan kan pasti ini ada efeknya bagi anak, permasalahan-permasalahan yang mungkin bisa jadi muncul di anak nih seperti mungkin kesehariannya atau komunikasinya, itu gimana itu efeknya bagi anak? Oke, dari dampak dari gangguan pendengaran ini kita coba bagi jadi 3 aja kali ya. Oke. Yang pertama itu akan berdampak pada psikisnya yang pertama, kemudian akan berdampak juga pada kemampuan sosialnya, dan yang ketiga berdampak pada kemampuan komunikasinya tentunya. Kita bahas satu-satu ya Mbak Manda ya. Iya, boleh dong. Kita akan bahas dari yang pertama nih, yaitu dari Psikis ya? psikisnya. Iya. Karena adanya permasalahan dari pendengarannya itu tadi akan menyebabkan penurunan dari kualitas hidupnya seseorang. Mm-mm. Nah, penurunan kualitas hidup ini akan menyebabkan anak mengalami HDR biasanya. Apa itu HDR? HDR itu harga diri rendah Oh gitu. atau cenderung merasa kurang percaya diri. Oh. Jadinya dia akan merasa kurang percaya diri, kemudian dia akan merasa mudah cemas, mudah khawatir, takut bertemu dengan orang baru, seperti itu. Dan juga akan ada perasaan selalu merasa bersalah di dalam hatinya. Kenapa merasa bersalah? Karena mungkin mereka berpikir, oh iya kok saya nggak bisa memahami apa yang lawan bicara saya katakan ya, kayak gitu. Dan juga bisa berdampak pada emosionalnya dia, karena tidak terjalinnya komunikasi dua arah yang baik itu akan menyebabkan permasalahan emosional. Jadi mungkin emosinya jadi turun naik, jadi kemudian kayak gitu, karena itu tadi tidak dapat menyampaikan atau menyalurkan komunikasikan kebutuhannya dia kayak gitu. Jadi dia pengen mengekspresikan tapi orang lain tuh nggak ngerti ya, jadi dia tuh kayak kesel ya, kesel ya. Padahal maksudnya dia tuh ini, tapi kok nggak ada yang memahami, itu ya bikinnya dia emosi. Gitu. Benar banget.
Nah, oke Mbak Manda, kita Iya. lanjut untuk yang kedua, yaitu Oke. untuk permasalahan sosial nih. Nah, sosial ini sendiri sebenarnya sangat berkaitan erat dengan kemampuan komunikasinya dia. Yang ketiga tadi itu ya? Iya, Oke. yang ketiga itu tadi, karena dimanapun sosial dan komunikasi kayak sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan gitu ya. Berkaitan Heeh, ya. berkaitan erat banget. Nah, biasanya akan berdampak pada kurangnya rasa empati, berdampak pada kurangnya rasa empati mungkin karena selama ini merasa bahwa oh iya ya kok saya berdampak dari psikologis tadi sebenarnya. Heeh. Mungkin saya merasa bersalah nih, kenapa saya tidak bisa memahami teman-teman saya kayak gitu. Atau mungkin juga akan permasalahan terhadap emosionalnya dia yang menyebabkan itu tadi lambat laun akan menyebabkan kurangnya rasa empati kayak gitu. Nah, kemudian juga bisa jadi akan mengalami isolasi atau penarikan diri dari lingkungan sosialnya. Jadinya akan merasa malas atau merasa khawatir untuk bergabung bermain bersama dengan teman-temannya yang lain kayak gitu. Nah, kemudian untuk dari segi komunikasi, biasanya anak dengan gangguan pendengaran itu mempunyai ciri-ciri komunikasi tersendiri nih. Yang pertama itu bicaranya jadi kurang jelas. Atau biasanya dalam terapi wicara kita sering menyebutnya sebagai artikulasi. Jadinya artikulasinya itu cenderung menjadi kurang jelas, dan yang kedua biasanya emang ada permasalahan dalam suara. Biasanya cenderung akan menggunakan suara bernada tinggi atau falsetto. Kemudian setelah itu juga kadang-kadang pada beberapa kasus juga menyebabkan suaranya itu akan menjadi sengau atau terkesan seperti bindeng kayak kita lagi pilek gitu. Jadi itu ya tadi. Nah terus untuk penanganan khusus yang bagian komunikasi nih ya, kadang kan tadi berkaitan erat ya semua dari psikis, dari interaksi sosial dan terutama komunikasi. Nah ini untuk penanganan nih anak-anak dengan hearing loss itu seperti apa? Penanganan untuk anak hearing loss dari segi terapi bicaranya nih Mbak Manda ya? Iya boleh, sesuai keilmuannya Mbak Ami. Oke, jadi untuk anak dengan gangguan pendengaran atau hearing loss itu, yang pertama kalau mau masuk terapi bicara itu yang pertama memang harus kita wajibkan periksa dulu ke dokter THT. Kenapa? Untuk mengetahui kemampuan ambang batas dengarnya dia seperti apa. Jadi dari situ pun nanti dari dokter THT akan bisa menyarankan alternatif alat bantu apa yang tepat digunakan untuk dia. Apakah alat bantu dengar ataukah harus dengan cochlear implant. Oh iya. Jadinya yang pertama syaratnya itu tadi, syarat mutlaknya yaitu harus menggunakan alat bantu. Nah, kemudian setelah itu yang kedua baru bisa masuk ke dalam proses terapi wicara. Biasanya nanti dalam terapi wicara itu kita akan latih sensitivitas dari pendengarannya, sensitivitas dari auditorinya untuk mendengar suara-suara di sekitarnya, atau yang biasa dengan kita sebut sebagai identifikasi bunyi. Jadinya dia sudah mulai bisa nih, udah mulai harus aware terhadap suara di sekitarnya dia. Mungkin nanti kita minta dia untuk menghadap membelakangi terapis ya, membelakangi terapis, kemudian nanti setelah itu kita kasih dia bunyi-bunyian. Kalau ada bunyi dia mungkin harus angkat tangan atau mungkin tepuk tangan juga atau seperti apa nanti metodenya seperti itu. Jadinya harapannya sih supaya pendengarannya dia itu semakin lebih sensitif terhadap bunyi gitu. Nah, nanti setelah dia masuk ke dalam tahapan mampu mengidentifikasi bunyi, kemudian kita akan meminta dia untuk menirukan bunyi itu tadi. Oh gitu. Maka kita minta untuk menirukan bunyi, tetapi dengan cara dia tetap membelakangi terapis. Membelakangi terapis, nanti kita minta dia untuk menirukan bunyi. Setelah itu nanti kita akan masuk ke menirukan suku kata sampai dengan kata. Nanti kalau seandainya memang sudah lebih baik semuanya, nanti kita akan mencoba masuk untuk ke perbaikan artikulasinya. Dan juga nanti biasanya akan ada home program yang akan dilakukan sama orang tua juga di rumah untuk menunjang keberhasilan dari program terapi itu tadi. Biasanya nanti kita akan berikan PR-PR di rumah yang bisa dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan kemampuan anak, dan tentunya
home program antar anak itu akan berbeda gitu. Jadinya mungkin kalau seandainya di sini saya bahas tentang home program kayaknya Sampai berjam-jam nanti. iya akan berjam-jam karena akan berbeda tergantung dengan kondisi masing-masing anak kayak gitu. Oke, balik lagi nih Mbak Ami masalah yang hearing loss tadi, apakah semua anak dengan hearing loss itu punya kemungkinan gitu untuk komunikasi secara verbal atau seperti apa nih? Nah, itu jawabannya itu tergantung. Tergantung ya, berarti belum tentu. Iya, belum tentu. Karena akan banyak faktor yang mempengaruhi kemampuan keberhasilan dari komunikasi secara verbalnya itu. Yang pertama tentunya dari kemampuan anak dulu nih, ambang batas pendengarannya sejauh apa sih kayak gitu. Apakah dalam tahap ringan, sedang, berat ataupun sangat berat. Dan yang kedua dari faktor alat bantu yang digunakan, apakah rajin dilakukan kalibrasi secara berkala atau tidak gitu. Misalnya nanti orang tua mikir, oh iya anak saya sudah pakai ABD nih alat bantu dengar, ya udah cukup aja sampai di situ. Dan ternyata nanti alat bantu dengarnya atau ABD-nya tidak pernah dicek ulang, diperiksakan, sampai dengan bertahun-tahun itu mungkin ada salah satunya yang memang harus diperbaiki dari alat bantunya itu sendiri. Nah itu jadinya akan menurunkan dari fungsi dari alat bantu dengar itu sendiri. Kemudian apakah mungkin dia menggunakan cochlear implant dan sebagainya itu sangat berpengaruh. Kemudian juga keberhasilan terapi secara verbal itu ditunjang oleh bagaimana lingkungannya berperan. Jadinya apakah lingkungannya mendukung nggak untuk dia melakukan komunikasi secara verbal. Mungkin di dalam lingkungan terapis, di dalam ruangan terapi, kita sangat mengusahakan nih untuk dia berkomunikasi secara verbal. Tetapi mungkin nanti sampai di rumah, orang tuanya mungkin ataupun lingkungan-lingkungan di sekitar rumahnya kurang stimulusnya kurang, ataupun juga mungkin nanti di rumah lebih banyak menggunakan gestur isyarat, jadinya meminimalisirkan penggunaan verbal itu. Nah itu juga sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan komunikasi secara verbal gitu. Berarti itu jadi salah satu tantangan juga ya. Nanti dia saat terapis sudah didorong lah gitu untuk mengucapkan kata-kata yang seandainya nih anak mampu nih, sebenarnya bisa nih, jadi didorong oleh terapis untuk berkomunikasi secara verbal, tapi kadang malah di rumah tidak dilanjutkan, itu juga itu akan menghambat progresnya itu. Benar banget, karena sebenarnya dalam proses terapi itu entah apapun kasusnya, entah apapun hambatannya, kita semua itu adalah sebuah tim. Orang tua di rumah, anak, dan juga kita sebagai terapis itu adalah satu tim yang harus kompak, yang harus sejalan, punya tujuan yang sama. Itu dia. Karena kalaupun salah satu nanti dari kita yang sedang merasa down, sedang merasa mungkin lagi merasa semangatnya turun semangatnya lagi turun kayak gitu, jadi kita masih bisa saling naikin semangat nih, ayo dong semangat, kita kan punya tujuan yang ini, kita punya tujuan yang sama kayak gitu. Jadi saling mendukung ya untuk keberhasilan anak ya, misalnya nggak ada tujuan lain selain ke anak itu. Iya benar, fokus kita memang tetap ke anak kayak gitu. Nah ngomong-ngomong tentang ABD nih, tadi kan pentingnya ABD, jadi seberapa penting sih penggunaan ABD itu sendiri Mbak Ami dalam proses mendorong komunikasi verbal untuk anak-anak dengan hearing loss? Kalau untuk dengan anak gangguan pendengaran, seberapa penting alat bantu dengar itu, kalau bisa saya katakan penting, di atasnya penting lagi deh. Sangat penting. Sangat penting apalah gitu ya. Iya, karena kan kalau kita mau berkomunikasi secara verbal, tentunya kita sangat membutuhkan dari indera pendengaran kita kan ya. Indera pendengaran kita harus kita usahakan agar berfungsi secara maksimal kayak gitu. Jadinya ketika ada permasalahan dalam pendengarannya, yaitu misalnya alat bantu dengarnya tadi mungkin kurang berfungsi secara baik kayak gitu, maka akan mempengaruhi kemampuan komunikasi verbalnya dia gitu. Terus apakah ABD itu digunakan full 24 jam atau ada waktu-waktu penggunaannya?
Nah, biasanya penggunaan ABD itu pada saat anak lagi aktivitas. Jadinya misalnya mungkin pada saat dia sedang mandi tentunya tidak digunakan. Pada saat mandi tidak digunakan. Pada saat sedang tidur mungkin juga bisa dilepas. Tapi pada saat aktivitas sehari-hari memang lebih disarankan untuk digunakan. Dan memang nanti mungkin pada beberapa anak ada yang anak-anak masih merasa risih nih, ada benda asing karena di telinganya gitu kan. Ada benda asing di situ. Itu dia kadang jadi tantangan tersendiri untuk orang tua di rumah, untuk terapis, untuk kita semua bagaimana supaya anak itu bisa nyaman bisa nyaman dengan alat bantu dengarnya itu tadi, dengan adanya benda di telinganya. Dan memang proses ini memang nggak mudah ya Mbak Manda ya. Sekali lagi nggak mudah, butuh waktu, butuh adaptasi. Tidak hanya kita sebagai orang tua dan terapis yang berjuang, tetapi juga percayalah anak-anak kita pun mereka semua juga sedang berjuang tuh sebenarnya kayak gitu. Jadinya yang kayak tadi kita sampaikan, kalau ya udah kita sama-sama saling meningkatkan rasa semangat kita kayak gitu. Ya emang di beberapa kasus pasti ya yang mungkin awalnya nih anak-anak memiliki pendengaran yang rendah atau yang sangat berat terus tiba-tiba dipakein ABD. Mereka kan tiba-tiba akan mendengar bunyi-bunyian yang sebelumnya mungkin mereka belum pernah dengar ya. Itu tantangan ya bagi orang tua untuk membiasakan anak dengan ABD. Tapi harus konsisten ya, maksudnya orang tua juga harus ini kan, harus tegas ke anak untuk mendorong. Kalau misalnya anak tiba-tiba kayak pengen copot gitu, berarti orang tuanya harus gimana nih, harus berjuang terus. Iya, harus berjuang benar-benar. Sebenarnya yang jadi tantangan itu adalah di konsistensi ya Mbak Manda ya. Melakukan konsistensi itu kayak sesuatu hal yang tidak mudah dilakukan, tetapi insya Allah hasilnya akan baik. Apalagi kalau kita sama-sama tahu tujuannya mau ke arah mana, diiringi dengan konsistensi itu insya Allah akan tercapai nih tujuan kita kayak gitu. Oh iya, saya jadi punya sedikit cerita nih. Harusnya ini cerita ini disampaikan di awal tadi nih, di pendeteksian lebih baik daripada terlambat. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Oh iya, benar banget ini. Jadi saya pernah punya cerita, pernah ada salah satu anak, dia itu orang tuanya bagaimana dia mendeteksi adanya permasalahan pendengaran pada anaknya nih kayak Mbak Manda. Jadi saat itu orang tuanya bercerita anaknya pada saat itu berusia 7 bulan. Tapi ketika dipanggil anaknya tuh nggak mau noleh. Tapi orang tuanya mikir kayak gini, anak saya nggak mungkin mempunyai permasalahan nih dalam pendengarannya, karena dari saya sebagai ibunya dan ayahnya dan dari keluarga kita itu tidak ada masalah nih dalam pendengarannya kayak gitu. Jadinya sepertinya tidak mungkin dah. Kemudian juga dalam proses mengandung saya selalu banyak konsumsi vitamin dan juga rajin konsultasi ke dokter kata orang tuanya. Jadi sepertinya kemungkinan itu sangat minim terjadi gitu. Tapi kok kenapa ya anak saya nggak mau noleh-noleh juga setiap dipanggil ataupun setiap ada bunyi yang nyaring gitu. Sampai akhirnya orang tuanya itu sengaja ngebantingin pintu buat anaknya biar kaget gitu ya. Iya, biar anaknya kaget. Anaknya noleh di situ. Anaknya noleh ketika dibantingin pintu. Nah, yang saya salut dari orang tuanya ini yang bikin saya ingat ceritanya sampai sekarang. Orang tuanya itu berhasil mengidentifikasi bahwa anak ini tidak menoleh karena suara pintu, tetapi karena apa ya Mbak Manda? Kenapa? Karena hembusan angin dari pintu itu tadi. Nah, hembusan angin itu yang membuat anak itu noleh. Jadinya secara kayak ada yang lewat gitu ya. Jadinya hembusan angin itu secara taktil di badannya dia ada rasa sentuhan angin, bukan karena dari suara itu tadi. Akhirnya kemudian keesokan harinya orang tua cobain lagi nih panci. Dia sengaja beli panci untuk dijatuhin di belakang anaknya. Dijatuhin panci itu tang gitu, dan ternyata anaknya emang nggak noleh di situ dah. Oke, dari situ orang tuanya mulai aware, mulai sadar. Oh ya udah nih anak saya emang harus diperiksakan ke profesional. Akhirnya dibawalah ke dokter THT dan memang ternyata emang ditemukan adanya permasalahan pendengaran itu tadi. Karena pendeteksian bunyinya memang awal dan orang tuanya juga aware terhadap permasalahan anaknya, kemudian jadinya intervensi yang diberikan juga tepat. Dan sekarang anak itu alhamdulillah Mbak Manda di usianya yang terakhir saya ketemu itu usia 6 tahun
dia itu sudah bisa masuk sekolah normal biasa, verbalnya sudah jelas, komunikasinya bagus banget. Berarti Mm-mm. permasalahan seperti psikis, interaksi sosial tuh jadi tidak ditemukan ya, karena jad- intervensinya tuh lebih awal ya. Jadinya pendeteksiannya lebih awal, intervensinya lebih awal, jadinya semua kekhawatiran itu tadi bisa terminimalisir sedikit mungkin kayak gitu. Luar biasa ya, tapi emang orang tua ini harus memang lebih peka ya, maksudnya. Iya. Keren sih, dari bayi aja harus sudah dites kan, karena mungkin banyak juga sih orang tua yang mungkin emang belum waktunya, atau emang mungkin lagi asik main jadi suka nggak noleh, akhirnya terbawa sampai di usia, bahkan usia sekolah mungkin kadang ada yang baru tahu ya, ternyata anak saya punya hambatan di pendengaran gitu ya. Nah, untuk terapi sendiri Mbak Ami nih, kira-kira usia berapa sih yang paling pas untuk memulai terapi bicara? Oke, jadi jawabannya adalah sedini mungkin. Sedini Iya, mungkin. sedini mungkin. Di sini saya tidak menyebutkan kata usia. Iya. Tidak menyebutkan kata usia, tetapi menyebutkan sedini mungkin. Artinya bahwa tidak ada kata terlambat. Di sini nggak ada kata terlambat, tetapi memang harus sedini mungkin. Kalau memang orang tua di rumah itu sudah merasa, oh iya mungkin ini ada permasalahan nih dalam masalah pendengarannya, gak usah ditunda lagi, segera diperiksakan supaya solusinya bisa segera ketemu nih seperti apa. Jadinya nanti intervensinya pun bisa dilakukan sedini mungkin, setepat mungkin kayak gitu. Jadinya jawabannya adalah sedini mungkin. Seperti cerita yang Mbak Ami yang tadi ya. Iya. Jadi semakin awal kita tahu permasalahan anak, semakin cepat tertangani, jadi semakin bagus perkembangannya bagi anak ya. Dan yang paling penting itu sebenarnya kepercayaan diri anak ya. Maksudnya itu yang kita bangun dari awal, biar anak-anak itu tetap percaya diri walaupun mungkin mereka berbeda dengan anak yang lainnya gitu. Betul banget. Iya. Terus untuk di rumah nih, kira-kira orang tua nih latihan-latihan sederhana yang bisa dilakukan untuk anak-anak mereka, untuk setidaknya menstimulasi lah kan, biar nggak hanya di terapi saat jam terapi tapi udah di rumah nggak dilanjutin nih. Nah ini kira-kira latihan yang sederhana aja yang bisa dilakukan di rumah tuh seperti apa Mbak? Oke, kalau latihan sederhana sebenarnya tentunya tergantung dari kondisi masing-masing anak ya, tentunya pastinya. Kita harus tahu dulu kemampuan mereka sudah sejauh mana. Tapi hal yang paling dasar yang dibutuhkan oleh anak-anak yang mengalami gangguan pendengaran itu kita mulai dulu dari identifikasi bunyinya dulu. Dia harus sudah mulai sadar terhadap bunyi di sekitaran dia, di lingkungannya dia seperti apa kayak gitu. Jadinya perbanyaklah stimulus pendengarannya. Mungkin kadang sesekali kita ajakin permainan tepuk tangan, atau mungkin nanti ada main dengan menggunakan alat musik dan sebagainya. Jadinya apalagi untuk anak-anak ya, jadinya kita usahakan agar semua proses pembelajaran itu berjalan seperti permainan. Nah, seperti kita sedang bermain nih sama mereka kayak gitu. Jadi mereka nggak merasa tertekan gitu ya? Nggak merasa tertekan dan tidak terkesannya adanya pembelajaran formal, karena bagaimanapun lagi kan usia mereka memang masih usianya untuk bermain-main ya. Gitu. Salah satunya tadi yang Mbak Ami ceritain, yang bisa kita terapis atau orang tua yang di belakang anak, itu tujuannya apa sih Mbak Ami kalau terapis atau orang tua berada di belakangnya anak itu? Kenapa nggak adep-adepan atau nggak samping-sampingan tuh, kenapa? Oke. Tujuannya itu supaya anak nggak ngeliat nih mimik wajah kita kayak gimana kayak gitu. Jadinya kita prosesnya itu saling membelakangi, bukan saling membelakangi ya, si anak membelakangi kita. Oke. Yang benar. Jadi anak di depan nih, terus Ya. kita yang di belakang. Kita di belakang, anak hadap ke depan, kita juga hadap ke depan. Jadinya nanti di belakang ini kita misalnya membunyikan suara apa, nanti habis itu nanti anak, kalau seandainya anak mendengar ada bunyi itu, dia nanti diminta angkat tangan atau gimana kayak gitu. Jadi fungsinya itu supaya anak nggak melihat mimik wajah kita seperti apa gitu. Biar nggak membaca gerak bibir juga ya. Nggak membaca gerak bibir. Karena kan kembali lagi ya, tujuan kita kalau anak untuk masuk ke terapi bicara itu kita akan memaksimalkan kemampuan dari komunikasi verbalnya dia gitu tadi. Iya. Nah untuk menyemangati anak-anak nih saat latihan biar nggak merasa kayak tadi kan, selain diajak bermain seperti bermain gitu, ini kira-kira tipsnya deh gimana untuk membangkitkan semangat anak-anak dalam latihan? Apakah
bisa dikasih hadiah, apakah boleh terus-terusan kita kasih nih, kalau kamu bisa nih kita kasih hadiah, atau seperti apa kalau dari Mbak Ami sendiri pengalamannya? Kalau pemberian reward itu biasanya boleh banget dan memang sangat dianjurkan juga. Dan reward itu yang perlu kita ketahui nggak mesti harus berupa sesuatu hal Makanan gitu. makanan, sesuatu hal yang sangat berharga. Mungkin nanti dia dikasih coklat, dikasih permen, dikasih hal seperti itu, nggak mesti. Kita kasih tepuk tangan, kita kasih tos kayak gitu, itu juga sudah termasuk dalam salah satu bentuk reward. Biasanya yang sering kita kasih ke anak-anak itu setelah itu nanti biasanya kita akan bermain bersama permainan yang dia senengin nih. Dan itu tiap anak beda-beda. Ada anak yang senang dengan mandi bola, ada anak yang senang trampolin, ada anak yang senang main seluncuran kayak gitu. Jadinya sehappy-nya mereka gitu. Nah, kita sebagai terapis juga sebagai orang dewasa ya bisa mengetahui apa sih yang disenangi sama anak kita supaya dia semakin semangat belajarnya. Jadi kenalin dulu anak kita seperti apa kayak gitu. Biar ini juga ya, anak merasa punya tanggung jawab juga ya. Ini waktunya harus belajar dulu. Kalau dia belajar dengan sungguh-sungguh nanti pasti akan ada waktu bermainnya gitu ya, biar ada menanamkan tanggung jawab sendiri. Nah, kalau tadi selain reward, nah nih kalau misalkan anak-anak kurang nurut nih, apakah bisa dikasih hukuman juga nih atau punishment nih? Kan kebalikannya nih. Iya. Jadi kadang kalau anak yang kurang nurut, kita harus tahu dulu nih apa sih yang nyebabin anak itu jadi kurang semangat. Jadi kurang semangat nih untuk terapinya. Kita harus perhatiin dulu kebutuhan dasar dia. Kebutuhan dasar dia udah terpenuhi belum? Mungkin aja dia lagi lapar saat itu, lagi lapar, lagi haus, mungkin pengen buang air apa gimana. Lagi ngantuk ya. Lagi ngantuk kayak gitu. Jadinya itu semua harus dihilangkan dulu, dipastikan itu semua kebutuhan dasar dia sudah terpenuhi. Nah, setelah itu baru kita cari tahu. Kalau memang dia tidak mau latihan, tidak mau belajar, itu karena mungkin saat itu lagi moodnya lagi kurang baik. Biasanya sebelum pemberian punishment itu kita lebih coba untuk meningkatkan moodnya dulu. Mungkin yang biasanya anak dikasih rewardnya di akhir, tapi ini kita kasih rewardnya di awal. Jadi untuk meningkatkan moodnya dulu gitu. Kalau moodnya sudah baik, sudah bagus, oke kita masuk ke tahap pembelajaran. Dan biasanya pemberian punishment itu jarang sih tak kasih ya Mama ya. Biasanya kalau seandainya pun anak itu salah dalam latihan gitu dalam ya. latihannya gitu, paling cuma salah loh kayak gitu aja sih, jadinya tetot atau kayak gimana bunyi-bunyi yang lain kayak gitu, jadinya misalnya kayak ditepuk tidak salah kayak gitu, jadinya untuk mengetahui bahwa kamu kurang tepat loh saat ini gitu, jadinya untuk memberitahu anak sinyal bahwa oh ya saat ini kamu tidak tepat jawabannya, menurut saya itu sudah cukup gitu. Bukan langsung kayak oh ya, wah kamu salah nih, kamu harus push up 10 kali. Kok gini aja nggak bisa, itu berarti harus dihilangkan ya yang kayak gitu. Itu karena bisa nurunin ini juga ya. Menurunkan semangatnya, menurunkan rasa anak. kepercayaan dirinya dia juga gitu. Jadi sebenarnya tergantung juga ya masing-masing anak kayak gimana. Iya. Dan tergantung usia juga, harus kita menyesuaikan dari usianya dia. Itu dia ya. Jadi kalaupun memang masih usia bermain ya memang sebaiknya diajaknya dengan cara-cara bermain ya, biar mereka nggak merasa wah ini saya lagi latihan nih kayak gitu. Terlalu serius itu juga kan kadang anak malah bosan ya. Gitu. Luar biasa sih nih Mbak Ami, penjelasannya sudah sangat banyak ya. Semoga sih udah mendetail. Nah, tapi sekiranya mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin dari audiens beberapa yang hadir hari ini, silakan kami persilakan, mungkin ada yang ingin bertanya. Iya nih aduh sebenarnya grogi juga ya Bapak Naya karena ya tiba-tiba ditanya ya. Iya. Lumayan banyak ya. Tapi mungkin kita batasin ya. Jadi mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Oh iya Mas, mungkin silakan. Waalaikumsalam. Ada sedikit pertanyaan. Ya di sini mungkin untuk tentang hearing loss ini atau gangguan di pendengaran. Untuk anak yang mengalami gangguan pendengaran, mungkin apa saja atau kemana saja mungkin perawatan dan penanganan kepada anak yang hearing loss ini selain terapi bicara, karena tadi kan mungkin sesuai ke bidang yang Mbak Ami dengan terapi bicara, mungkin ada perawatan atau penanganan lain yang siapa tahu di satu tempat daerah mungkin tidak ada penanganan terapi bicara. Iya.
Jadi bagus banget sih pertanyaannya Mbak Iya Manda ya, ya. keren. Nggak terpikirkan ya dari Iya. tadi kita untuk membahas ini. Bagus banget sih pertanyaannya. Oke, jadi untuk anak dengan gangguan pendengaran selain ke terapi bicara, memang yang pertama itu perlu banget untuk ke dokter THT. Dokter THT, kemudian untuk memeriksakan kemampuan pendengarannya seperti apa, kemudian alat bantu yang digunakannya seperti apa, apakah perlu alat bantu apa tidak, itu kemudian alat bantunya dalam berupa apa, dalam bentuk apa, apakah ABD atau cochlear implant atau sebagainya. Kemudian setelah itu tentunya terapi bicara tadi ya sudah disebutkan. Sudah kita bahas panjang Sudah lebar. kita bahas panjang lebar tadi. Setelah itu juga mungkin perlu ke PLB, guru pendidikan luar biasa apabila diperlukan. Dampingan PLB, oke. Didampingi PLB kalau udah masuk usia sekolah, apakah bisa masuk ke dalam sekolah umum ataukah harus ke dalam masuk SLB atau juga mungkin bisa ke sekolah inklusi. Nah, kemudian setelah itu mungkin apabila karena yang seperti tadi kita sudah bahas bahwa dampak dari gangguan pendengaran itu banyak, salah satunya psikologis. Apabila mungkin terjadi permasalahan psikologis, kecemasan yang terlalu tinggi, rasa khawatir yang terlalu tinggi, mungkin bisa dikonsultasikan dengan psikolog ataupun dengan psikiater apabila diperlukan. Gitu. Jadi banyak ya alternatifnya sesuai Iya. kondisi anak. Tapi emang sebaiknya orang tua harus membawa, jadi sebaiknya dan harusnya. Jadi kayak agak maksa ya. Agak memaksa nih orang tua. Dari awal aja dulu tuh yang pasti ke dokter ya, karena biar tahu di bagian untuk diagnosa medisnya Iya, tentunya betul. ya. Karena nanti tindakan-tindakannya mungkin selain ABD juga ada tindakan medis jika diperlukan. Jadi itu emang kuasanya dokter gitu ya. Iya, kuasanya dokter. Kuasanya dokter. Oke. Dan bisa Iya. SLB juga ya. Benar-benar. Dan jangan lupa kalau buat pesan nih Mbak Manda ya, Iya. buat orang tua yang ada di rumah, kalau seandainya anak kita sudah menggunakan alat bantu dengar, jangan lupa untuk rutin dikalibrasi alat bantu dengar. Kalibrasi itu apa nih Mbak Mi? Nah, jadi kalibrasi itu adalah proses pengecekan dan juga pengaturan dari alat bantu itu tadi supaya bisa berfungsi secara optimal dan maksimal. Kayak gitu. Oke, jadi mungkin kalaupun ada kendala di alat bantu itu bisa cepat terdeteksi ya, mungkin bisa diganti atau Ya. disesuaikan dengan kebutuhan anak yang Betul. terbaru. Jadi mungkin ada settingan-settingan tertentu yang harus diperbaiki atau mungkin harus dirubah kayak gitu. Jadi itu tadi mungkin apakah sudah cukup menjawab? Iya, jadi bisa sangat banyak ya alternatif untuk penanganan anak-anak dengan hearing loss ini ya. Jadi salah satu juga mungkin bisa dimasukkan ke sekolah. Tapi kita mungkin bisa lihat kemampuan anak ya, kalaupun memang anak bisa masuk ke sekolah formal biasa, kenapa enggak gitu ya? Karena memang di sini kan juga sudah diwajibkan untuk menerima anak dengan kondisi apapun gitu ya. Jadi jangan merasa kayak anak saya kayaknya jangan deh di sekolah formal gitu ya. Jadi memang sesuaikan dengan kebutuhan, tapi di SLB juga bisa. Yang penting ini ya Mbak Mia, yang penting hak untuk pendidikan anak itu harus Dan wajib untuk dipenuhi karena setiap anak itu berhak untuk belajar, berhak untuk pendidikannya. jangan diemin aja di rumah gitu, merasa anak saya ini beda nih dengan anak-anak lainnya, ya udah diem di rumah. Itu jangan sampai seperti itu. Jadi orang tua ini harus lebih ekstra apa lagi nih ya, ekstra memperjuangkan memperjuangkan harus anak-anaknya. memperjuangkan, betul. Iya. Karena yang kayak tadi kita sampaikan di awal ya Mbak Manda ya, kalau ternyata itu bukan hanya kita sebagai orang tua yang berjuang, tetapi anak kita itu sebenarnya mereka juga sedang berjuang. Iya. Kalau bukan kita sebagai orang tuanya, siapa lagi yang akan mendukung dan mendidik anak kita sebaik kita sebagai orang tua? Gitu. Ngeri banget. Aduh, berat banget ya rasanya. Iya, kayak sudah sangat berpengalaman nih Mbak Ami dalam mendidik anak-anak. Ya luar biasa sekali. Terima kasih banyak Mbak Minia, ini informasinya sangat-sangat mendalam. Tapi mungkin bagi orang tua nih yang sudah menyaksikan video ini tapi masih memiliki pertanyaan lain nih seputar hearing loss atau pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar terapi bicara, boleh banget tinggalkan di kolom komentar di YouTube ini ya. Nanti akan dijawab langsung oleh terapisnya. Mungkin sebelum berakhir nih Mbak Mi, ada nggak pesan-pesan untuk orang tua nih? Oke, jadi ini dia nih pesannya untuk orang tua di rumah, di mana saja orang tua berada, yaitu kalau mungkin orang tua saat ini
ibu ayah lagi ngerasa capek, lagi merasa letih, lagi merasa kurang semangat, itu adalah sesuatu hal yang wajar yang orang tua rasakan. Nggak hanya ibu sendirian, nggak hanya ayah sendirian, orang tua di luar lain juga sama merasakan hal yang sama. Yang penting apa? Yang terpenting adalah orang tua jangan sampai berputus asa ya Mbak Manda ya. Oke. Karena tidak akan ada usaha yang tidak menorehkan hasil. Luar Apalagi kalau diiringi dengan sebuah konsistensi, insya Allah pasti akan ada hasilnya. Nah, ini dia adalah salah satu sebuah sedikit kutipan yang saya sukai. Jadi kutipan itu mengatakan bahwa setiap dari kita itu adalah mutiara. Jadinya Mbak Manda pun mutiara, penonton yang ada di rumah, yang ada di saat ini hadir bersama kita semua adalah mutiara. Tergantung bagaimana cara kita mengasah mutiara itu sampai dia benar-benar berkilau. Berkilau dan bernilai. Betul banget, berkilau dan bernilai itu dia. Makanya jangan sampai patah semangat, jangan sampai berputus asa karena akan selalu ada hasil. Kalau saat ini merasa capek, merasa kurang bersemangat, itu adalah sesuatu hal yang wajar. Mungkin saat ini kita sedang butuh me time nih terhadap diri kita. Mungkin saat ini kita bisa menyampaikan ke pasangan, oh iya saat ini mungkin saya sedang butuh keluar dari rutinitas ini sejenak, mungkin pengen jalan-jalan, mungkin pengen kumpul bersama teman-teman sebelum kembali lagi bersama rutinitas yang seperti biasanya. Tentunya hal ini nggak apa-apa juga untuk meningkatkan semangat orang tua dan juga nanti ujung-ujungnya juga kan demi keberhasilan anak juga kayak gitu. Karena kalau mood orang tua ini udah kurang bagus tuh nular ya kadang-kadang, karena anak-anak juga merasakan. Jadi emang kunci utamanya tuh orang tua yang harus semangat dulu. Jadinya semuanya udah kayak listrik nih, saling kesetrum nih satu sama lain. Luar biasa Mbak Ami, terima kasih banyak atas waktunya ya. Sama-sama, Semoga Mbak Nanda. informasi ini bisa bermanfaat buat orang tua di rumah dimanapun berada nih, karena ini videonya bisa diakses seluruh Indonesia ataupun dunia juga, silahkan menonton. Oke, terima kasih banyak Mbak Ami, semoga sehat-sehat selalu. Mungkin kapan-kapan kita bincang-bincang lagi ya. Iya. Sekian podcast kali ini bersama Mbak Ami tentang hearing loss, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.